Selamat ketemu kembali teman-teman. Sehat semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal kalimat logika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kalimat logika dan juga tabel kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 macam soal. Yang pertama adalah bagaimana kita menuliskan simbol-simbol kalimat logika dari kalimat-kalimat pernyataan. Kemudian kita membuat tabel kebenaran dari kalimat logika dalam bentuk simbol-simbol logika. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mencari nilai kebenaran suatu kalimat kalau ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat penyusunnya. Dan yang terakhir, soal nomor 4, ini sebenarnya adalah kalimat logika yang majemuk bertingkat, di mana kita diminta untuk mencari pada kondisi yang seperti apa kalimat itu akan mencapai suatu nilai kebenaran tertentu. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Misal K adalah monde orang kaya, S adalah monde bersukacita. Tulislah bentuk simbolis kalimat-kalimat berikut. A. Monde orang yang miskin tetapi bersukacita. B. Monde orang yang kaya atau ia sedih. C. Monde tidak kaya ataupun bersukacita. D. Monde seorang yang miskin atau ia kaya tetapi sedih. Di mana ingkaran dari kaya adalah miskin dan ingkaran dari bersukacita adalah sedih. Soal nomor 1 ini kita diminta menuliskan kalimat-kalimat pernyataan ini, A, B, C, D ini menjadi kalimat-kalimat logika dalam bentuk simbol K dan juga S dan menggunakan operator-operator logika. Oke, kita akan bahas nomor 1A. Monde orang yang miskin tetapi bersukacita. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari 2 kalimat tunggal. Kalimat tersebut dapat dituliskan monde orang yang miskin, tetapi monde bersukacita. Karena kata penghubung tetapi ini tidak ada di dalam operator logika, maka kita tulis ulang kalimat itu menggunakan kalimat padanannya. Sehingga kalimat tersebut dituliskan menjadi monde orang yang miskin dan monde bersukacita. Kalimat ini sama artinya dengan kalimat yang pertama tadi, monde orang yang miskin tetapi monde bersukacita. Monde orang yang miskin adalah negasi ingkaran dari monde orang yang kaya. Maka kalimat monde orang yang miskin kita tuliskan dalam simbol negasi K. Sedangkan kalimat yang kedua, monde bersukacita, kita tuliskan dalam simbol S. Sehingga kalimat tersebut dapat dituliskan dalam bentuk simbolis, yaitu negasi K dan S. Berikutnya, kita langsung ke soal 1C. Monde tidak kaya ataupun bersukacita. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk juga, terdiri dari 2 kalimat tunggal. Kalimat tersebut dapat dituliskan monde tidak kaya ataupun monde bersukacita, di mana kata tidak ini berlaku terhadap kata kaya dan sekaligus juga terhadap kata bersukacita. Kalimat tersebut juga dapat dituliskan monde orang yang tidak kaya dan monde tidak bersukacita, sehingga kalimat tersebut dituliskan dalam bentuk simbolis. Negasi dalam kurung K atau S ini adalah bentuk simbolis dari kalimat monde tidak kaya ataupun monde bersukacita. Atau bisa juga dapat dituliskan menjadi negasi K dan negasi S. Ini adalah bentuk simbolis dari kalimat monde orang yang tidak kaya dan monde tidak bersukacita. Untuk soal 1B dan 1D, silahkan dicoba sendiri dengan cara yang sama seperti soal 1A dan 1C tadi. Saya yakin Anda pasti bisa.
Jadi yang 1B, monde orang yang kaya atau ia sedih. Yang 1D, monde seorang yang miskin atau ia kaya tetapi sedih. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Buat tabel kebenaran untuk kalimat dalam bentuk simbol-simbol logika di bawah ini. Jadi di sini kita diberikan kalimat-kalimat logika yang sudah dituliskan dalam bentuk simbol-simbol logika menggunakan operator-operator logika. Kita diminta untuk menyusun tabel kebenaran. Masih ingat pembahasan mengenai tabel kebenaran? Ya, nanti dicoba dibuka lagi. Nah, kita akan bahas soal 2A, tabel kebenaran dari negasi, negasi P atau negasi Q. Langkah pertama adalah kita buat form tabel, karena di sini ada 2 variabel, P, Q, maka jumlah barisnya adalah 2 pangkat 2 atau sebanyak 4. Kemudian kita isikan nilai permutasi dari pasangan variabelnya 00, 01, 10, 11. Selanjutnya kita susun atau kita buat kolom untuk nilai kebenaran dari kalimat-kalimat penyusunnya. Di sini ada negasi P atau negasi Q. Sehingga kita buat negasi P dan juga negasi Q. Negasi itu adalah kebalikan. Jadi kalau P-nya nilainya 0, negasi P adalah nilainya 1. Q nilainya 0, negasi Q nilainya 1. Q nilainya 1, negasi Q adalah nilainya 0. P nilainya 1, maka negasi P adalah 0. Demikian seterusnya. Kemudian negasi P dengan negasi Q ini dihubungkan dengan operator atau. Sehingga kita buat kolom negasi P atau negasi Q. Negasi P nilainya 1 pada baris pertama ini ya. Negasi P nilainya 1, negasi Q nilainya 1. Sehingga 1 atau 1 nilainya 1. Masih ingat operator atau dia akan bernilai 1 manakala sedikitnya kalimat penyusunnya itu minimal salah satu bernilai 1. Jadi sedikitnya ada satu kalimat penyusunnya bernilai 1, maka kalimat dengan operator atau itu akan bernilai 1. Pada baris kedua, negasi P ini nilainya 1, sedangkan negasi Q nilainya 0. Karena ada kalimat penyusunnya bernilai 1, maka kalimat negasi P atau negasi Q ini bernilai 1. Demikian pula pada baris ketiga. Di sini negasi Q-nya nilainya 1, sehingga negasi P atau negasi Q nilainya 1. Nah, sekarang kita lihat pada baris keempat. Pada baris keempat ini negasi P nilainya 0, negasi Q nilainya 0. Jadi semuanya bernilai 0. Sehingga negasi P atau negasi Q nilainya adalah 0. Karena tidak ada kalimat penyusun bernilai 1. Sekarang dari kalimat negasi P atau negasi Q ini kemudian kita negasi. Sehingga diperoleh negasi dari negasi P atau negasi Q adalah kebalikan dari negasi P atau negasi Q. 1 kebalikannya adalah 0, 1 kebalikannya 0, 1 kebalikannya 0, dan yang baris keempat 0 kebalikannya adalah 1. Jadi ini adalah nilai kebenaran untuk kalimat negasi dari negasi P atau negasi Q. Untuk soal nomor 2B, C, dan D, silakan dicoba sendiri. Ya, langkahnya sama seperti soal 2A. Dan ingat kembali, buka kembali pembahasan mengenai tabel kebenaran untuk operator-operator logika. Di sini ada operator implikasi, kemudian and, or, dan untuk yang soal 2D, di sini ada 3 variabel. Kalau 3 variabel P, Q, R, maka jumlah baris tabel kebenarannya sebanyak 2 pangkat 3, yaitu 8. Silahkan dicoba, Anda pasti bisa. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini pada prinsipnya sama dengan soal nomor 2, cuman
nilai variabel-variabel penyusunnya itu sudah ditentukan. Jadi P, kemudian Q itu sudah ditentukan bernilai 1, R dan juga S itu bernilai 0 atau salah. Dan kita diminta untuk menyusun nilai kebenaran kalimat tersebut dan ditentukan terhadap nilai P, Q yang bernilai 1 dan R, S yang bernilai salah. Nah, caranya sama seperti soal nomor 2. Kita susun tabel kebenaran. Ya, di sini ada tabel kebenaran kalimatnya adalah P atau dalam kurung Q dan R. Kita buat form karena di sini ada 3 variabel P, Q, R, maka di sini ada 2 pangkat 3 baris, yaitu sebanyak 8 baris. Ya. Kemudian kita susun permutasinya, bagaimana menyusunnya, lihat kembali bagaimana menyusun tabel kebenaran n variabel. Kemudian kita buat kolom-kolom untuk kalimat-kalimat subkalimat majemuknya. Di sini ada P dan juga Q dan R. P, Q dan R. P-nya bisa saja tidak perlu ditulis lagi, nggak apa-apa, kita pakai yang ini. Tapi untuk memudahkan, kita dekatkan, kita tulis ulang P-nya. Dan Q dan R, operatornya dan, dia akan bernilai benar manakala semua kalimat penyusunnya bernilai benar. Kalau ada kalimat penyusunnya bernilai salah atau 0, maka kalimat dengan operator dan akan bernilai salah. 0 dan 0, 0 karena di sini 0. 0 dan 1 karena ada 0-nya, 0. 1 dan 0 karena ada 0-nya, 0. 1 dan 1 dia bernilai 1. Semua kalimat penyusunnya benar, maka Q dan R juga bernilai benar. Sisanya sama. Kemudian kita buat tabel kebenaran untuk P atau dalam kurung Q dan R. P di sini kita operasikan dengan Q dan R di sini dengan operator atau. Operator atau akan bernilai benar manakala sedikitnya ada 1 kalimat penyusunnya bernilai benar atau 1. 0, 0, 0 atau 0 atau 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1. Karena ada kalimat penyusun bernilai 1, maka operator atau itu akan menghasilkan nilai 1. Di sini semuanya ada satunya, sehingga ini kita tuliskan juga 1, benar. Nah, selanjutnya kita cek berdasarkan definisi atau nilai kebenaran yang sudah ditentukan pada P, Q, R, dan juga S. Pada P ataupun Q bernilai benar, berarti P benar ini ada 2 baris, P benar, Q benar. Tapi R-nya adalah salah, berarti pada baris yang ini. Kita tandai. Ya. Kemudian, tentukan nilai kebenaran kalimatnya. Berarti ini nilai kebenarannya, 1. Jadi nilai kebenaran pada kalimat P atau Q dan R pada kondisi P, Q sama dengan 1 benar, dan R sama dengan salah adalah nilainya 1. Untuk soal 3B dan 3C, silahkan dicoba. Caranya sama dengan nilai untuk P, Q nilainya 1, R, S nilainya 0. Sekarang kita bahas soal nomor 4. Pada kondisi bagaimanakah agar kalimat di bawah ini bernilai benar? Kalimatnya adalah, tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Kalimat ini sebenarnya kumpulan dari soal-soal yang sudah kita bahas tadi. Soal nomor 1, 2, dan 3 dikumpulkan menjadi satu soal nomor 4 ini. Jadi kita diminta untuk mencari nilai kebenaran dari kalimat-kalimat penyusunnya yang menghasilkan nilai kebenaran kalimat majemuknya ini adalah nilai benar. Jadi seperti soal nomor 3, tapi dibalik. Yang diminta adalah nilai kalimat-kalimat penyusunnya.
Kalau soal nomor 3 tadi kan yang diminta nilai akhirnya, di mana diketahui nilai kebenaran kalimat penyusunnya. Caranya gimana? Langkah yang pertama adalah kita tentukan kalimat tunggal penyusun kalimat majmuknya. Jadi di sini ada beberapa kalimat tunggal kita tentukan. Kemudian yang kedua, konversikan kalimat tersebut ke dalam simbol-simbol operasi logika. P, Q, R, S, T, U. Lihat soal nomor 1. Dan juga gabungkan dengan operator-operator logika. Di sini ada operator atau, dan, gitu ya. Kemudian kita buat tabel kebenaran. Lihat soal nomor 2. Tadi dari kalimat yang sudah kita susun menggunakan operator-operator logika tadi menjadi kalimat majmuk, kita buat tabel kebenarannya. Jumlah barisnya sesuai dengan macam kalimat yang kita peroleh dari kalimat tunggalnya tadi. 2 pangkat jumlah variabelnya. Kemudian setelah kita buat tabel kebenarannya, kita tandai baris nilai kebenaran kalimat tersebut yang bernilai 1. Jadi ini kebalik dari soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 tadi yang kita tandai adalah kalimat penyusunnya yang sesuai dengan syarat atau permintaan tadi. Tetapi kalau di soal nomor 4 ini permintaannya adalah kalimat akhirnya dia bernilai benar. Berarti yang ditandai adalah yang kalimat akhirnya bernilai benar. Kemudian kita lihat nilai kalimat tunggalnya atau proposisi tunggalnya, nilai kebenarannya dia nilainya apa. Silahkan dicoba, saya yakin Anda pasti bisa, dicoba dulu, ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, selamat berlatih, semua soal silahkan dicoba, karena tahu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tahu juga bisa. Untuk bisa harus berlatih. Oke, semangat. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin.